Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kunmar Atus Solihah dengan nomor induk mahasiswa 220104010056. Di sini saya akan membawakan sebuah video yang diajukan sebagai final test ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah landasan dakwah, yang kedua ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, yang ketiga ada paradigma ilmu dakwah, yang keempat ada macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah, yang kelima ada problematika dakwah masa kini, yang keenam ada faktor hidayah dalam dakwah, dan yang terakhir ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Langsung saja kita bahas bagian pertama yaitu landasan dakwah. Landasan dakwah di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada landasan ontologis dakwah, yang kedua ada landasan epistemologis dakwah, dan yang ketiga ada landasan aksiologis dakwah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu landasan ontologis dakwah. Ontologi merupakan sebuah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang apa yang ingin diketahui dari suatu disiplin ilmu. Dengan kata lain, apa yang menjadi bidang dakwah telaahan ilmu tersebut. Ontologi dalam konteks dakwah adalah jawaban dari sebuah pertanyaan-pertanyaan mengenai apa itu dakwah dan hal yang terkait dengan yang ingin dikaji di sekitaran objek kajian sebuah dakwah. Dalam penelitian, untuk mengetahui sesuatu, maka perlu yang namanya pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari aspek yang pokok dan utama Tuhan, tanpa nalar manusia. Dengan kata lain, bahwasannya dakwah dapat dipahami melalui penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang terlihat di lapangan dan penampakannya, atau untuk memahami perilaku manusia sebagai penerima atau yang menjadi objek penyampaian dakwah. Dakwah pada dasarnya merupakan misi menyebarkan ajaran agama Islam. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Ini artinya dakwah menjadi misi abdi untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam dan upaya untuk rekonstruksi masyarakat yang sesuai dengan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Tugas tersebut pada mulanya diemban oleh para nabi yang telah dilaksanakan oleh para nabi mulai Nabi Adam alaihissalam sampai pada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi telah melaksanakan tugas dakwah dengan sukses, namun tetap menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam menyampaikan dan menyebarkan agama Islam. Hal ini sama juga yang dialami oleh mujahid dan rijalut dakwah sejak masa persahabatan sampai saat ini. Di era globalisasi saat ini, selain peluang, dakwah juga menghadapi banyak tantangan yang sangat berat, terutama dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan juga kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, kajian terhadap pengembangan konsep dakwah dan evaluasi terhadap gerakan dakwah harus dilakukan secara intensif. Pemikir dan organisasi dakwah dituntut merevisi konsep dakwah dan gerakan yang dirujuk selama ini, sehingga mampu menawarkan solusi terhadap problematika kehidupan masyarakat modern dan pasca modern. Dakwah tidak lagi dipahami dalam artian yang sempit, yaitu sebagai ceramah, tablik, atau pidato di atas mimbar secara keilmuan. Ilmu dakwah telah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya karena sudah jelas aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Sungguh demikian adalah penting mempelajari disiplin ilmu, mula-mulanya dengan memahami pengertian atau batasan dari ilmu tersebut. Keharusan itu tentu juga berlaku dalam mempelajari ilmu dakwah. Oleh karena itu, aspek ontologis dakwah tetap didominasi oleh kecenderungan-kecenderungan transendental yang inheren dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai titik tolak penelitian. Jika dakwah ditempatkan dalam kerangka ilmu-ilmu sosial, maka dakwah akan didasarkan pada berbagai realitas sosial yang terkait dengan dinamika sosial tertentu. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang dialektis antara teks dan realitas. Ilmu dakwah selalu mendengarkan masalah masyarakat dan mencari solusi untuk memecahkan dan mengatasi masalah masyarakat.
Oleh karena itu, tujuan resmi dakwah adalah dimensi kemajemukan umat dalam upaya menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan, dalam membangun dan membentuk masyarakat yang baik. Ontologi ilmu dakwah ini menawarkan kesempatan bagi ilmu dakwah untuk menjadi relevan secara budaya dan fungsional dengan memecahkan masalah manusia termasuk masalah sosial. Selanjutnya adalah landasan epistemologis dakwah. Mulanya, epistemologis digunakan dalam filsafat tentang cara memperoleh pengetahuan yang valid serta asal-usul, sifat, dan batas pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui proses tertentu dan dikenal dengan metode ilmiah. Selanjutnya dapat ditegaskan bahwa ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang timbul darinya, yaitu ilmu pengetahuan. Di sisi lain, ilmu dakwah adalah hasil integrasi antara sumber standar Al-Quran dan hadis dan juga pengalaman empiris perilaku manusia tentang penerimaan dan pengalaman keagamaan. Kedua hal ini kemudian dirumuskan dalam ilmu dakwah. Dalam konteks komunikasi dan ilmu dakwah, epistemologi mempelajari komunikasi dan teori dakwah untuk membantu mengkaji secara kritis komunikasi dan ilmu dakwah. Dalam studi epistemologi, ilmu dakwah berfokus pada penyajian informasi yang konsisten dengan bukti faktual dengan cara yang bernilai bagi penerimanya. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan umumnya netral tanpa memihak orang yang objektif. Selanjutnya, aspek epistemologi mengkaji masalah yang berkaitan dengan perbedaan produktivitas dan kepastian keyakinan, pengetahuan, pendapat, fakta, kesalahan, pemikiran, dan kebenaran. Proses penambahan pengetahuan pada ilmu dan prosedur ini juga merupakan perdebatan penting yang mengarah ke bidang filsafat. Dengan kata lain, aspek epistemologis mendukung prosedur atau metode memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, pemahaman ilmu dakwah harus lebih mendasar dan harus memberikan dasar yang kuat untuk menentukan dinamika masa depan. Oleh karena itu, teori utama yang harus dikembangkan dengan disiplin yang didasarkan pada dirinya sendiri dan pengembangan teori-teori yang ada harus fokus pada ajaran Islam. Dari perspektif Islam, epistemologi dakwah adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh dari wahyu melalui sejarah dan tradisi Islam. Dalam kerangka epistemologi ini, ilmu dakwah harus bisa dipahami sebagai ilmu ajaran teoritis dan terapan untuk pengembangan pengorganisasian dan perencanaan kehidupan manusia dan masa depan peradaban Islam sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya ada landasan aksiologis dakwah. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut kefilsafatan. Secara sederhana, aksiologi adalah ilmu yang mengajarkan manfaat dan nilai-nilai ilmu pengetahuan. Dalam kajian ilmu dakwah, timbul sebuah penyelidikan untuk menilai keberhasilan tersampaikannya sebuah ilmu. Apakah dakwah dari seorang dai yang diserahkan kepada mad'u itu utuh? Salah satu ukuran keberhasilan ajaran dakwah adalah ketika mad'u menanggapi ajaran dai. Dai yang telah bekerja keras untuk menyampaikan dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan demi kebahagiaan seringkali disalahartikan. Mad'u tidak bisa menangkapnya dengan baik atau bahkan menangkapnya dengan pemahaman yang berlawanan karena pikiran dan kebaikan dai tidak dikomunikasikan dengan benar. Jika ini terjadi, proses dan operasi dakwah akan gagal mencapai tujuannya. Sehingga sudah bisa dipahami bahwa menjadi dasar aksiologi dakwah, kajian aksiologi dakwah bermaksud untuk mampu mewujudkan umat terbaik. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Pertama yaitu signifikasi ilmu dakwah. Jika kita membedakan antara dakwah dan ilmu dakwah, pertanyaan mendasar yang penting diajukan adalah, apakah kontribusi ilmu dakwah untuk kegiatan dakwah? Jawaban pertanyaan ini dapat dikemukakan dengan melihat pembagian sains dan aspek kegunaannya. Sains ada dua jenis, yaitu sains yang berguna untuk pengembangan teori atau pure science dan sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia atau applied science. Selain itu, ada pula sains yang bermanfaat yang memberi manfaat keduanya. Umumnya, setiap kita membuat proposal penelitian, kita diminta untuk mengemukakan manfaat hasil penelitian. Ini mengajukan manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Penggunaan ilmu dakwah tergantung dari tujuan dan target kegiatan dakwah, salah satu komponen manajemen strategis. Ilmu dakwah dapat dilakukan sebagai penelitian dan evaluasi. Dalam fungsi manajemen, penelitian diletakkan dalam wilayah perencanaan. Ia dilakukan sebelum merumuskan perencanaan. Maksud dari penelitian awal ini adalah untuk membuat gambaran secara utuh mengenai unsur-unsur dakwah yang akan dilibatkan. Sebelum pendakwah memasuki arena dakwah, terlebih dahulu pendakwah mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang medan dakwah. Informasi ini berguna untuk merumuskan langkah-langkah dakwah. Ketika kegiatan dakwah telah usai, pendakwah perlu mendapatkan hasil evaluasinya. Untuk evaluasi dibutuhkan penelitian. Dari evaluasi ini, pendakwah dapat mengetahui titik kelemahan dan kelebihan dakwahnya. Pengembangan teori dalam ilmu dakwah juga dibagi dalam dua bentuk. Pertama, pengujian teori. Ini merupakan karakter positivistik. Teorinya telah ada, tetapi diuji untuk kondisi yang berbeda. Joseph Wedderburn mengatakan, selain untuk memperkuat suatu teori, tujuan pengujian teori juga untuk pengembangan konsep teori. Suatu teori yang telah mengalami ujian di berbagai wilayah penelitian dan teori itu masih tetap diakui, maka ia akan meningkat menjadi hukum. Pengembangan teori yang mapan ini akan memunculkan teori yang baru dan teori lama menjadi teori besar. Kemudian yang kedua, pembentukan teori. Ini juga karakter rasionalisme dan fenomenologi. Dalam hal ini, peneliti mendalami objek penelitian secara cermat, lalu ia menemukan data kualitatif. Dari data ini, peneliti membuat proposisi-proposisi yang pada gilirannya dilakukan pengujian sehingga menjadi suatu teori. Baik pengujian teori maupun pembentukan teori, keduanya bermanfaat bagi kegiatan dakwah. Teori menjadi pilihan bagi pendakwah. Semakin banyak teori dakwah yang diserap oleh pendakwah, maka semakin banyak pula pilihan yang dimilikinya. Untuk memilih media dakwah, pendakwah perlu memiliki banyak pilihan media. Tentu saja tidak semua media yang digunakan, tetapi hanya media yang dipilih sesuai dengan medan dakwahnya. Kesesuaian pilihan ini dihasilkan dari teori ilmu dakwah. Manfaat ilmu dakwah secara langsung dapat ditunjukkan oleh metode partisipatif. Dalam metode ini, antara pendakwah dan mitra dakwah melebur menjadi satu. Pendakwah adalah ilmuwan dakwah dan ilmuwan dakwah adalah pendakwah. Lanjut ke submateri berikutnya, yaitu ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Yang pertama, ilmu dakwah dengan ilmu keislaman. Konsep dakwah berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah, bukan dari pemikiran manusia ataupun temuan lapangan. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu fikih, dan kalbunya dengan ilmu akhlak. Pemikiran dakwah yang sering dibahas oleh para sarjana terfokus pada hakikat dakwah yang meliputi konsep hidayah, tugas risalah, perbuatan manusia, dan sebagainya. Ilmu dakwah memerlukan kajian filsafat dakwah untuk menjelaskan hakikat dakwah. Dengan mengetahui hakikat dakwah, ilmuwan dakwah dapat membedakan antara kegiatan dakwah dan bukan dakwah, dan antara wilayah, hidayah, dan non-hidayah. Hampir semua buku tentang dakwah dan ilmu dakwah membahas masalah keislaman di atas. Bahkan ada yang membuat analisis dengan sains sosial. Inti ilmu dakwah tersebut adalah ilmu keislaman, bantunya ialah ilmu sosial. Menurut Selo Sumarjan, ilmu dakwah tersebut masuk kategori ilmu spiritual dengan dibantu ilmu intelektual. Sebaliknya, ilmu dakwah yang dikembangkan dengan sains sosial memandang ilmu keislaman sebagai ilmu bantu saja. Kemudian ilmu dakwah dan sains sosial. Semua disiplin sains sosial dapat membantu pengembangan ilmu dakwah. Ini adalah keharusan dalam sains sosial. Sains sosial menerangkan berbagai jenis kehidupan individu dan masyarakat secara detail dan terperinci. Dalam proses penyampaian ajaran Islam, ilmu dakwah menghadapi masalah ekonomis, sosiologis, antropologis, politis, manajerial, hukum, dan psikologis. Di antara masalah ekonomis dalam dakwah adalah logistik dakwah, kemiskinan, dan dakwah ekonomi syariah. Masalah politis dalam dakwah antara lain dakwah struktural, dakwah pada penguasa, dan partai politik bermisi dakwah.
Yang terakhir ada ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi sains adalah disiplin ilmu yang membahas cara mengembangkan sains. Dalam hal ini, ada dua disiplin metodologi yang dapat membantu pengembangan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan perangkat pengembangan sains. Untuk memenuhi syarat sains yang objektif dan bermetode, ilmu penelitian sangat berguna bagi sains. Begitu pula ilmu logika, diperlukan sains untuk melahirkan kesimpulan yang sistematis dan logis. Keduanya adalah syarat sains. Ilmu penelitian digunakan untuk objek yang empiris, sedangkan ilmu logika dipakai untuk objek yang rasional. Ilmu fikih misalnya, hanya memerlukan ilmu logika yang diolah menjadi usul fikih, tetapi objeknya sulit ditelaah secara empiris dengan ilmu penelitian. Oleh karena itu, sains sosial keberatan memasukkan disiplin ilmu yang hanya bisa memakai ilmu logika tanpa ilmu penelitian. Ilmu hukum ditolak oleh sebagian orang sebagai sains sosial jika tidak mengembangkan sosiologi hukum. Hanya sains humaniora yang menerimanya. Ini merupakan pelajaran yang berharga bagi ilmu dakwah. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu paradigma ilmu dakwah. Yang pertama ada teori sistem dakwah. Sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, yaitu keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sistem terdiri dari sejumlah subsistem. Setiap subsistem ini juga terbagi lagi dalam sub-subsistem. Hal ini berkembang sehingga subsistem yang terkecil. Masing-masing subsistem saling berinteraksi satu sama lain. Masing-masing subsistem juga memiliki tujuan tersendiri, namun tujuan ini pada hakikatnya mengarah pada sasaran yang sama. Masing-masing subsistem juga memiliki peran yang berbeda, tetapi peran tersebut difungsikan dalam struktur yang sama. Sistem dengan segala perangkatnya yang dipadukan seluruhnya dengan sistem yang lain disebut marger. Dalam marger ini, sistem lama hilang berubah menjadi sistem baru hasil pemaduan. Jika hanya sebagian perangkat yang digabungkan, maka meminjam istilah organisasi bisnis disebut joint venture atau al-musyarakah. Suatu sistem dapat pula meminta bantuan pada sistem di atas dalam bentuk perubahan hukum atau regulasi maupun bantuan kekuasaan atau politik. Pilihan-pilihan tersebut terkait dengan umpan balik yang diberikan sistem saat berinteraksi dengan dunia luar. Umpan balik merupakan bentuk respons dari tanggapan dunia luar atas keberadaan dan kerja sistem. Sistem manapun pasti mendapatkan dukungan dan kecaman. Ada yang menganggapnya sebagai kawan, ada pula sebagai lawan. Pengajian dan ceramah agama adalah program yang baik, namun tidak semua manusia menyukainya. Boleh jadi para penjudi di atas tidak menyukai ceramah agama yang diadakan di sebelahnya, sebagaimana para jemaah juga tidak setuju dengan perjudian dekat acara ceramah. Setelah kita mempelajari teori sistem, kita mencoba mengetahui sistem dakwah dengan berpacuan pada Al-Quran surat As-Saff ayat 61. Pada ayat pertama, surah ini banyak memuat masalah sosiologis yang menakjubkan, karenanya ia dimulai dengan tasbih. Kemudian pada ayat kedua dan ketiga, di antara isi pokoknya adalah penjelasan tentang pentingnya keserasian antara ucapan dan perbuatan. Dalam teori sistem disebut keserasian antara struktural dan fungsional. Ayat-ayat Al-Quran dalam surah tersebut juga menerangkan perlunya memperkuat barisan umat Islam hingga laksana bangunan yang kukuh. Dalam teori sistem, setiap subsistem harus saling berhubungan, integrasi, dan menghindari kerusakan subsistem. Islam mentoleransi perbedaan pendapat, tetapi mengecam perpecahan di kalangan umat. Dakwah Islam mementingkan persatuan dan kebersamaan serta menjauhi kekerasan, pertikaian, dan peperangan. Kepada sesama muslim, kita kedepankan persamaan iman tauhid dan kita kesampingkan mazhab atau aliran masing-masing. Kepada kaum non-muslim, kita menonjolkan sisi kemanusiaan. Kita tolak toleransi dalam masalah keimanan. Dengan menekankan persamaan, kita dapat melakukan integrasi dan saling berhubungan satu sama lain. Dakwah sebagai suatu sistem berarti terdiri dari beberapa subsistem dakwah yang saling berhubungan. Namun hanya dakwah secara kolektif yang dapat ditelaah dengan menggunakan teori sistem dakwah.
Dalam hal ini, teori sistem dakwah banyak dikembangkan dalam teori dakwah kelembagaan dibanding teori dakwah lainnya. Kajian sistem dakwah menekankan pada aspek kelangsungan suatu lembaga. Ia tidak mempertanyakan perubahan, tetapi justru ingin menguak sisi pertahanan dan kelestarian. Metode kajian ini banyak bersifat deskriptif kualitatif, karena ia hanya memaparkan gambar subjek secara utuh. Teori sistem dakwah dapat dikembangkan atau ditekankan pada 5 unsur dakwah, yaitu pendakwah, pesan dakwah, mitra dakwah, dan media dakwah. Karena sistem yang satu dengan lainnya dapat dibedakan dari segi pola dan tujuannya, maka fokus sistem dakwah harus menjelaskan pola dan tujuan dakwah. Berikutnya ada teori proses dakwah. Proses adalah rentetan kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara bertahap. Pengajian rutin periodik dengan sasaran yang sama kita namakan dakwah. Tetapi pengajian yang hanya sekali kita sebut tablik. Setiap tahapan proses melalui perjalanan, masukan atau input, perubahan, keluaran atau output, dampak, dan umpan balik atau bisa kita sebut dengan feedback. Pergerakan ini tidak berhenti, tetapi berhenti sebentar pada suatu titik tujuan tahapan. Ini seperti estafet yang masing-masing anggota bergantian menerima tongkat antara anggotanya. Ia juga seperti roda yang terus berputar dan berjalan sesuai dengan jalan yang dilewati. Roda tahapan proses terus bergulir melalui jalan tujuan proses hingga pada tujuan tahapan tertentu, kecuali sistem menjadi rapuh, rusak, dan hancur. Dengan adanya tahapan, batasan kajian ilmu dakwah menjadi semakin jelas dan tidak biasa. Kejelasan ruang lingkup memudahkan peneliti dakwah untuk memilih metode penelitian yang tepat. Bagi pendakwah, tahapan membantunya dalam memfokuskan pesan dakwah. Fokus menjadi penting. Pendakwah dapat memperkaya wawasan dan mempertajam suatu masalah. Demikian pula peneliti dapat memperdalam masalah penelitiannya hingga memperoleh data yang akurat. Suatu tahapan proses, kita diperkenalkan istilah pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Pendekatan adalah sudut pandang kita terhadap suatu masalah. Pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Strategi adalah rencana kegiatan untuk mencapai sesuatu. Metode adalah cara untuk mencapai sesuatu. Agar strategi mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan metode. Suatu strategi bisa menggunakan beberapa metode. Teknik adalah cara yang lebih khusus dalam penerapan suatu metode. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode. Masuk ke pembahasan berikutnya yaitu macam model pendekatan media dan metode dakwah. Yang pertama ada macam dakwah. Macam dakwah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada dakwah bil lisan. Dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan sehingga ada interaksi yang terjadi atau terjalin antara pendakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. 2. Dakwah bil hal. Dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Maksudnya mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan menuntut pada petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dakwah bil hal ini bertujuan agar orang-orang mengikuti jejak dari pendakwah atau dai, seperti kayak menghilangkan duri yang di jalan atau lain sebagainya. 3. Dakwah bil qalam, yaitu dakwah yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Dakwah ini disampaikan dengan cara menuliskan penjelasan mengenai seruan yang hendak disampaikan. Seruan tersebut boleh dituliskan dalam berbagai media populer yang digunakan banyak orang, sehingga mudah untuk dibaca, seperti menuliskan dalam buku, media sosial, blog, dan sejenisnya. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa sesungguhnya tinta para ulama lebih baik daripada para syuhada. Keempat, ada dakwah fardiyah, merupakan dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau kepada orang banyak dalam jumlah yang terbatas. Biasanya dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan. Kelima, ada dakwah ammah. Dakwah ammah yang dilakukan seseorang dengan media lisan, sama seperti dakwah bil lisan, yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberikan pengaruh terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada dakwah bil hikmah.
yaitu menyampaikan seruan secara arif dan bijaksana, memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk mengambil keputusan sendiri dan tidak dengan melalui paksaan, sehingga pelaku benar-benar melakukan karena Allah, menyampaikan dakwah secara persuasif dan membuat tersadar dengan sendirinya. Metode dakwah ini adalah metode dakwah yang paling sulit, namun paling bermakna. Biasanya ditujukan kepada mereka yang belum memeluk agama Islam. Berikutnya yaitu model dakwah. Model dakwah terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada model dakwah fardiyah. Model dakwah fardiyah penyampaian ajaran Islam yang ditujukan kepada seseorang secara berhadapan dan terjadi dengan tidak dirancang terlebih dahulu. Kemudian Walid Kamal Syukur pernah menjelaskan bahwa dakwah fardiyah adalah interaksi komunikatif pihak dai dengan mad'u secara langsung dan personal untuk menyampaikan ajaran tertentu yang dapat memperkukuh pihak mad'u terhadap ajaran Islam dalam berbagai aspeknya. Berdasarkan dua jenis definisi ini, maka dakwah fardiyah pada hakikatnya merupakan interaksi seorang dai atau pendakwah dengan seorang mad'u atau sasaran dakwah yang berlangsung dalam suasana tatap muka atau face to face dan dialogis, sehingga tindak balas mad'u terhadap dakwah atau pesan yang disampaikan oleh dai dapat diketahui pada itu juga, dan ada respon positif atau negatif, menerima atau menolak dari pihak mad'u. Kedua ada model dakwah fi'ah. Fi'ah artinya kelompok, merupakan kumpulan orang. Jika berjumlah 20 orang disebut fi'ah qalilah atau kelompok kecil, dan jika lebih dari 20 orang disebut fi'ah qatirah, kelompok besar. Menurut Abd al-Abdi Sadar, istilah dakwah fi'ah yang baru muncul dalam pengembangan ilmu dakwah adalah proses dakwah yang ditujukan pada mad'u kelompok kecil atau besar, seperti suatu pertemuan dalam majelis tertentu. Dakwah fi'ah merupakan proses dakwah yang berlangsung antara dai dengan mad'u, kelompok kecil dalam suasana berhadapan. Dakwah fi'ah boleh berlangsung dalam kelompok kecil dengan suasana dialog atau dalam kelompok besar dengan suasana monolog. Yang ketiga ada model dakwah tarbawiyah atau pendidikan, yakni proses dakwah yang berlangsung melalui ketika proses interaksi pendidikan atau pengajaran di mana seorang guru mengambil peran sebagai seorang dai dan sejumlah murid dijadikan sebagai mad'u. Selain itu, model dakwah melalui pendidikan dan pengajaran bukan hanya setara proses interaksi antara guru dan murid, tetapi pembangunan institusi, pendidikan, dan pengajaran juga merupakan sebagian daripada usaha dakwah itu sendiri. Yang keempat ada model dakwah bittiyah, dakwah yang dilakukan melalui perantara utusan. Pendakwah atau dai dalam konteks dakwah bittiyah secara struktural adalah pihak yang mengutus atau al-bait, dan orang-orang yang diutus adalah al-mab'ud. Pihak yang mengutus tidak berjumpa langsung dengan mad'u, manakala yang berjumpa secara langsung dengan mad'u adalah pihak yang diutus atau al-mab'ud. 5. Model dakwah mukatabah atau koresponden. Model dakwah yang menggunakan surat menyurat atau tulisan dalam menjalin komunikasi atau menyampaikan dakwah kepada mad'u. Keenam ada model dakwah islahiyah, yaitu salah satu tugas dai adalah berupaya mencipta perdamaian dalam kalangan umat manusia. Dalam sejarah kehidupan manusia senantiasa ada perseteruan, pertikaian, dan konflik. Atas kenyataan inilah seorang dai perlu menjalankan dakwah islahiyah, yakni dakwah perdamaian. Dakwah islahiyah secara bahasa adalah dakwah perdamaian, dakwah anti perseteruan atau dakwah anti kerusakan. Metode dakwah ini dilaksanakan untuk mendamaikan dua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam persengketaan, perseteruan, atau konflik, sehingga kedua belah pihak menjadi damai kembali tanpa meninggalkan rasa amarah dan dendam. Ketujuh ada model dakwah organisasi. Menurut M. Syafaat Habib, organisasi adalah suatu usaha atau proses pembuatan yang teratur dan membentuk keseluruhan yang terdiri daripada sebahagian yang bebas atau yang dikoordinasi, yang diarahkan secara kesatuan atau secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, semua organisasi mempunyai semangat dan ruh yang sama dalam bidang dakwah, yaitu berupaya membawa perubahan terhadap umat Islam dan umat manusia pada umumnya menuju kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan dunia dan akhirat kelak sesuai dengan ajaran Islam.
Kedelapan, ada model dakwah umum, yaitu dakwah yang dilakukan oleh pendakwah seorang diri manakala mad'u ramai, tidak bersemuka atau tatap muka dan bersifat monologis dengan media, atau tatap muka tetapi monologis seperti ceramah umum. Kesembilan, ada model dakwah bersepadu. Adalah dakwah sama ada konsep dan prakteknya dibina dan dikelola dengan memperhatikan prinsip kerjasama, kombinasi atau penggabungan antara berbagai unsur dakwah, di mana setiap unsur itu mesti difahami, dipersiapkan, dan dijalankan secara bersepadu, sehingga menjadi suatu model dakwah dan dapat mencapai matlamat dakwah sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam yang universal. Selanjutnya ada pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya. Yahudi Shirazi mengutarakan 3 pendekatan dakwah, yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis. Pendekatan-pendekatan ini melihat lebih banyak pada kondisi mitra dakwah. Oleh karenanya, pendakwah, metode dakwah, dan pesan dakwah, dan media dakwah harus menyesuaikan pada kondisi mitra dakwah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Toto Tasmara. Menurutnya, pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan oleh seorang mubalik atau komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human-oriented dengan menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Sebagaimana definisi pendekatan dakwah di atas, yaitu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah, maka ada pendekatan lain yang melibatkan semua unsur dakwah, bukan hanya mitra dakwah. Kata proses dakwah berarti melibatkan semua unsur dakwah. Dari definisi ini, terdapat 2 pendekatan dakwah, yaitu pendekatan yang terpusat pada pendakwah dan pendekatan dakwah yang terpusat pada mitra dakwah. Pendekatan yang pertama, terpusat pada pendakwah. Menurut unsur-unsur dakwah lainnya, menyesuaikan atau bekerja sesuai dengan kemampuan pendakwah. Pesan dakwah manakah yang mampu dikuasai pendakwah? Metode dakwah manakah yang mampu digunakan oleh pendakwah? Media dakwah manakah yang mampu dimanfaatkan pendakwah? Pendekatan yang kedua terpusat pada mitra dakwah, memfokuskan unsur-unsur dakwah pada upaya penerimaan mitra dakwah. Siapakah pendakwah yang cocok bagi mitra dakwah dengan tipologi tertentu? Manakah pesan dakwah yang paling dibutuhkan mitra dakwah? Serta metode dan media dakwah yang bagaimanakah yang dapat menggugah hati mitra dakwah? Pendekatan dakwah yang terpusat pada pendakwah hanya bertujuan pada pelaksanaan. Pendekatan yang terpusat pada pendakwah hanya bertujuan pada pelaksanaan kewajiban dakwah. Kewajiban pendakwah adalah menyampaikan pesan dakwah hingga mitra dakwah memahaminya atau al-balagh al-mubin. Aspek kognitif atau pemahaman mitra dakwah terhadap pesan dakwah lebih ditekankan daripada aspek afektif atau sikap dan psikomotorik tingkah laku mereka. Fokusnya terletak pada kemampuan pendakwah. Adapun targetnya adalah kelangsungan berdakwah. Berdasarkan pendekatan ini, maka hukum berdakwah adalah fardu ain. Artinya setiap muslim wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pertanyaan pokok yang akan diajukan pendekatan ini adalah bagaimana dakwah dapat diselenggarakan secara terus-menerus. Sebagai kewajiban, dakwah harus tetap dilakukan sekalipun tidak jelas berhasil atau tidaknya. Pendekatan dakwah yang terpusat pada mitra dakwah berupaya mengubah keagamaan mitra dakwah, tidak hanya pada tingkatan pemahaman, tetapi lebih dari itu, yaitu merubah sikap dan perilaku mitra dakwah. Dalam hal ini, maka semua unsur dakwah harus menyesuaikan dengan kondisi mitra dakwahnya. Tidak semua orang bisa melakukan pendekatan ini, karenanya hukum berdakwah adalah fardu kifayah. Artinya hanya wajib bagi orang-orang yang telah memiliki kemampuan. Pertanyaan pokok pendekatan ini adalah bagaimana cara meningkatkan keimanan mitra dakwah. Selain mendakwah, bisa menghasilkan perubahan keagamaan otak lebih baik dan lebih signifikan.
daripada beberapa kali dakwah tetapi tidak menghasilkan apapun. Selanjutnya adalah media dakwah. Media dakwah merupakan alat yang menjadi perantara penyampaian pesan dakwah kepada mitra dakwah. Sensasi berasal dari kata sense, adalah alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Karenanya, media sensasi meliputi indera pendengaran dengan telinga, indera penglihatan dengan mata, indera pengecapan dengan lidah, indera peraba dengan kulit, dan indera penciuman dengan hidung. Disebutnya indera pendengaran dan indera penglihatan karena keduanya lebih dominan dalam penerimaan informasi. Oleh karena itu, kita menyebut kedua indera ini media auditif untuk indera pendengaran dan media visual untuk indera penglihatan. Media sensasi yang paling dominan adalah media auditif dan media visual. Dari hubungan kedua media ini lahir 3 macam media, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Media auditif atau al-sama tidak banyak jenisnya dibandingkan media visual. Oleh sebab itu, Al-Quran menyebut kata al-sama dalam bentuk tunggal tidak bentuk jamak, yaitu al-sum'ah. Selain itu, menurut Al-Syahwi, bentuk tunggal ini juga menunjukkan objek yang didengar hanya satu, yaitu suara. Media auditif tidak memiliki pilihan ketika suara itu datang. Ia harus menerima suara apapun dari manapun asalnya. Namun demikian, media ini lebih efektif dalam menangkap pesan dakwah dibanding media visual menurut hasil penelitian. Inilah rahasia Al-Quran yang mendahulukan kata al-sama dari kata al-absor. Karenanya, orang yang buta masih dapat menerima informasi dan pengetahuan daripada orang yang tuli. Media auditif bisa menerima pesan dakwah tanpa memperhatikan arah asalnya. Kita bisa mendengarnya sambil melakukan aktivitas, meski suaranya dari belakang kita. Kata al-sama atau pendengaran yang didahulukan penyebutannya sebelum al-absor penglihatan bisa juga diartikan bahwa indera pendengaran merupakan indera pertama yang bekerja sebelum indera penglihatan ketika manusia dilahirkan. Karena bayi masih memejamkan matanya, maka dakwah pertama kali sang bayi adalah dakwah auditif, yaitu mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Selanjutnya, media visual atau al-absar adalah sarana yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Jenis media ini sangat banyak, bahkan lebih banyak lagi dengan kecanggihan teknologi komunikasi. Hampir semua media dakwah didominasi oleh media ini, yakni melibatkan penglihatan manusia. Kepuasan rasa ingin tahu manusia juga sering dipenuhi dengan indera mata. Benar bahwa ceramah agama itu hanya kepentingan pendengaran kita yang menangkap pesan dakwah. Yang dimaksud dalam kategori visual adalah media yang tertulis dan tercetak. Contohnya ialah surat kabar, buku, majalah, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Berikutnya ada media audiovisual, merupakan gabungan dari media auditif dan media visual. Kekurangan dalam media auditif maupun media visual dapat ditutup oleh media audiovisual. Contohnya adalah televisi, video, film, internet, dan lain-lain. Yang terakhir ada metode dakwah. Strategi pendekatan yang bisa digunakan dalam penyampaian dakwah Islam dalam Al-Quran disebutkan ada 3 metode yang harus dijalankan oleh seorang da'i, yaitu yang pertama, dakwah dengan bil hikmah. Maksudnya adalah berdakwah dengan cara yang benar. Benar maksudnya adalah benar dalam segi penyampaian, sumber yang digunakan, maupun pengetahuan-pengetahuan lainnya. Yang kedua, berdakwah dengan al-mau'izah al-hasanah, artinya memberikan nasihat yang baik. Maksudnya, berdakwah dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang baik dan memperingatkan kepada orang lain dengan bahasa yang baik, yang dapat menggugah hatinya sehingga pendengar mau menerima nasihat tersebut. Yang ketiga,
Berdakwah dengan bantahan dengan cara yang baik. Maksudnya, jika terjadi kesalahan pada mad'u, baik itu berupa ucapan maupun tingkah laku, sebaiknya dibantah atau diberitahu dengan cara yang baik-baik, yaitu dengan perkataan yang lemah lembut dan tidak menyakiti hati mad'u. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu problematika dakwah masa kini. Yang pertama, ada sumber daya dai atau pendakwah. Pendakwah adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan komunikasi kepada orang lain. Karena dakwah bisa melalui tulisan, lisan, perbuatan. Maka penulis keislaman, penceramah Islam, mubalik, guru ngaji, mengelola panti asuhan Islam dan sejenisnya termasuk pendakwah. Secara ideal, pendakwah adalah orang mukmin yang menjadikan Islam sebagai agamanya, Al-Quran sebagai pedomannya, Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan teladan baginya. Syarat bagi pendakwah yaitu beriman dan percaya sungguh-sungguh akan kebenaran Islam yang akan disampaikan, menyampaikannya dengan lisannya sendiri dan dengan amal perbuatan. Dakwah yang disampaikan bukan atas dasar fanatik kaum dan golongan. Pesan yang disampaikan berdasarkan kebenaran yang lengkap dengan dasar yang tidak ragu-ragu dan rela mengorbankan jiwanya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa problematika pendakwah. Yang pertama, pendakwah perempuan. Pendakwah perempuan di depan publik masih dipersoalkan di kalangan ulama, antara lain terkait batasan aurat perempuan di luar, apalagi berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Suara perempuan masih diperdebatkan, apakah termasuk aurat atau tidak. Keluarnya perempuan yang dianggap dapat menimbulkan fitnah belum dirumuskan batasannya. Sebenarnya, beberapa pendakwah perempuan dijumpai dalam fakta sejarah. Beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain Aisyah radhiyallahu an, telah dikenal sebagai pewaris hadis. Tidak sedikit tabi'in laki-laki yang bergurau kepada Aisyah radhiyallahu an. Selain itu, tuntutan belajar ilmu Islam juga diwajibkan kepada kaum perempuan. Dengan kewajiban ini, perempuan mesti keluar rumah menuju sekolah atau majelis pengajian. Karenanya, pendakwah ataupun guru agama perempuan mutlak dibutuhkan. Kenyataan saat ini, peran serta perempuan hampir di semua bidang kehidupan telah mendapatkan apresiasi di tengah masyarakat kita. Tidak dapat dipungkiri, pendakwah perempuan mutlak dibutuhkan. Jika kendalanya terletak pada fitnah atau dampak negatif, maka kita perlu menciptakan situasi yang dapat menjauhkan fitnah tersebut. Kedua, pendakwah anak-anak. Hal yang dipermasalahkan dari anak-anak sebagai pendakwah adalah belum adanya beban tanggung jawab atau taklif. Selain itu, kematangan berpikir dan kedewasaan bersikap dan bertindak pada umumnya belum terjadi pada masa anak-anak. Pengetahuan dan pengalamannya juga masih terbatas. Di samping itu, kewibawaan anak-anak di mata orang-orang dewasa hampir tidak ada. Masa anak-anak adalah masa bermain atau belajar, belum saatnya menjadi seorang pengajar. Dalam fikih, kehidupan anak-anak yang belum dewasa masih dalam tanggungan kedua orang tuanya. Jika ia menjadi yatim atau terlantar, maka ia wajib ditanggung oleh negara. Tidak sedikit tindakan orang dewasa yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Pemikiran fikih tentang anak-anak tersebut dapat diterapkan di bidang dakwah. Kewajiban dakwah hanya dibebankan bagi orang yang sudah dewasa. Tanda kedewasaan itu terlebih dahulu dilihat dari aspek biologis, yakni keluarnya air mani bagi laki-laki dan keluarnya menstruasi pertama bagi perempuan. Dakwah yang dilakukan oleh anak-anak walaupun tidak dilihat sebagai penunaian kewajiban akan tetapi dipandang baik dari dua segi. Pertama, dakwah oleh anak-anak dipandang sebagai proses pendidikan dan pelatihan. Kita ajarkan anak-anak kita mengenai ajaran Islam. Kita ajarkan pula bagaimana cara menyampaikannya, lalu mereka mempraktekannya. Kedua, penampilan dakwah anak-anak dapat berfungsi sebagai pemberi semangat orang tua dalam mendidik anak sekaligus bagi anak-anak yang lain untuk dapat meniru jejak mereka yang memahami beberapa hal tentang ajaran Islam dan bisa menyampaikannya dengan gaya yang memukau. Yang ketiga, ada pendakwah mu'alaf. Ketika seorang mu'alaf berceramah, bukan tidak mungkin ia berhadapan dengan para ulama yang memiliki pengetahuan Islam lebih mendalam. Seperti yang telah dijelaskan, hukum dakwah adalah fardu ain.
selama menyangkut pelajaran tentang dasar-dasar ajaran Islam. Hukum ini menjadi fardu kifayah bila membahas hal-hal pengembangan ajaran Islam. Inilah yang menjadi tugas para ulama. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf saat berceramah tidak lebih hanya mengungkapkan pengalaman keagamaannya. Akan tetapi, jika ia sebelumnya telah mendalami Islam, maka ia pun diperkenankan lebih dari ungkapan pengalamannya. Dakwah para mu'alaf justru lebih menyentuh sanubari kaum awam, karena mereka sama-sama berangkat dari titik nol. Jika mu'alaf menjadi pendakwah yang menguasai ilmu agama, maka hal ini menjadi dorongan bagi umat Islam pada umumnya yang telah memeluk Islam puluhan tahun, tapi belum banyak yang diketahuinya tentang Islam. Bagi penganut agama lain, pendakwah mu'alaf juga bisa menjadi bukti bahwa ia seseorang yang mau mempelajari Islam, ia akan mengetahui kebenaran Islam. Yang keempat, honor bagi pendakwah. Dakwah bukan kegiatan bisnis, akan tetapi kegiatan sosial. Mereka bekerja tanpa mengharapkan upah atau gaji. Mereka hanya menyalurkan dan mengembangkan idealisme. Akan tetapi, mereka tidak dilarang untuk menerima upah yang tidak dimintanya tersebut. Pendakwah adalah sukarelawan yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensinya, pendakwah selayaknya meminta upah dari dakwahnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Hud alaihissalam pernah berkata kepada kaumnya. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 127 yang artinya, dan sekali-kali aku tidak meminta upah kepadamu atas ajaran itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Ayat tersebut tidak melarang dengan tegas, melainkan hanya menunjukkan akhlak para nabi dalam melakukan dakwah. Artinya, bentuk teks yang tersurat hanya menampilkan aspek keteladanan para nabi, yakni menunjukkan keikhlasan para pendakwah. Yang kedua ada mitra dakwah. Problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengemban dakwah. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Dapat disimpulkan bahwa problematika dakwah dalam masyarakat modern adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses dakwah yang ditangani oleh pengembang dakwah terhadap masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam pengembangan zaman masa kini. Di era modern saat ini, problematika dakwah semakin kompleks. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan masyarakat yang semakin maju. Pada masyarakat agraris, kehidupan manusia penuh dengan kesahajaan, tentunya memiliki problematika hidup yang berbeda dengan masyarakat modern yang cenderung materialistik dan individualistik. Begitu juga tantangan problematika dakwah akan dihadapkan pada berbagai persoalan yang sesuai dengan tuntutan pada era sekarang. Problematika dakwah dalam masyarakat modern ini di era saat ini antara lain, yang pertama, pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral communication atau tablik, sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah. Yang kedua, problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah pada era sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, temporal, dan instan, melainkan dakwah membutuhkan paradigma keilmuan. Dengan adanya keilmuan dakwah, tentunya hal-hal yang terkait dengan langkah strategis dan teknis dapat dicari rujukannya melalui teori-teori dakwah. Yang ketiga, problem yang menyangkut sumber daya manusianya. Lalu dakwah hadir memberikan solusi alternatif terhadap berbagai problem keumatan dalam setiap kondisi. Yang ketiga ada materi dakwah. Materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan kepada seorang mad'u. Adapun problematika terkait dengan materi dakwah antara lain A. Pemilihan materi dakwah yang kurang sesuai dengan kondisi mad'u. Dalam berdakwah, kondisi dan keadaan masing-masing masyarakat tidak selalu sama, sehingga materi yang disampaikan juga bervariasi, menyesuaikan keadaan masyarakat. Seorang juru dakwah atau dai harus mencari-cari masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus memikirkan pemecahannya yang nantinya menjadi bahan pembicaraan dalam berdakwah. Jika tidak begitu, maka dakwah akan sulit
untuk tersampaikan dan tidak mudah dipahami kepada mad'u sebagai sasaran dakwah. B. Tidak menggunakan retorika dengan benar. Dalam menyampaikan materi dakwah perlu menggunakan retorika, yakni gaya atau cara penyampaian yang variatif, tekanan suara, naik turun nada, penggalangan kalimat, hingga bunyi suara. Merupakan bagian dari retorika yang amat penting, agar materi dakwah tidak terasa monoton dan ruwet sehingga membuat bosan penerima dakwah. C. Menggunakan humor yang berlebihan. Humor memiliki daya tarik tersendiri bagi seorang dai karena mampu memberikan kesan positif terhadap keberlangsungan proses dakwah. Namun tidak sedikit dai yang menggunakan humor tapi kurang memperdulikan segi kepantasan. Misalnya, tidak boleh humor dusta, tidak boleh mengandung celaan untuk orang lain, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Sehingga pada intinya kuantitas humor tidak boleh berlebih-lebihan, karena itu akan dapat menghilangkan inti dari pesan dakwah yang disampaikan. Kemudian yang D, yaitu pengulangan materi dakwah. Materi yang disampaikan bersifat pengulangan atau klise akan menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat dan jarang sekali menyinggung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menunjang peningkatan iman dan takwa. Masuk ke pembahasan berikutnya yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Yang pertama, arti hidayah dan macam-macamnya. Pertama, arti hidayah. Hidayah sebagai petunjuk informatif, yaitu memberikan pemahaman tentang pesan Islam. Hidayah ini ditujukan kepada masyarakat yang masih membutuhkan informasi ajaran Islam. Hidayah sebagai petunjuk pembinaan. Dalam hal ini, masyarakat dibimbing dan digerakkan untuk menjalankan ajaran Islam. Dalam konteks dakwah, hidayah dalam makna pertama merupakan target utama. Pendakwah hanya memberikan pemahaman yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan mitra dakwahnya. Dakwah dikatakan berhasil jika terjadi kesepahaman antara pendakwah dengan mitra dakwah. 2. Macam-macam hidayah Allah dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu A. Hidayah ilham. Hidayah jenis ini terbentuk sejak kita dilahirkan. Kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Insting kita sama dengan binatang. Misalnya, bila dalam keadaan lapar, kita segera mencari makanan. Ulama lain menyebut hidayah ini dengan hidayah ghorizah. B. Hidayah panca indera. Selain dorongan insting, kita juga dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat panca indera untuk mengenali dunia di sekeliling kita. Indera mata umpamanya berfungsi antara lain memberi petunjuk jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Ada juga yang menyebut hidayah ini dengan hidayah masyair. Binatang juga diberikan kelima indera tersebut. Bahkan dalam beberapa hal indera binatang lebih peka daripada indera manusia. C. Hidayah akal. Karena akal kita sehat, kita berbeda dengan binatang. Kita tidak puas hanya sekadar melihat binatang buas sebagai ancaman. Melalui akal kita dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelidiki aspek bahaya dan kebuasan binatang tersebut. Bahkan kita ingin mengetahui cara mengalahkannya. Hidayah ketiga ini lebih tinggi nilainya daripada hidayah-hidayah sebelumnya. Hidayah ini hanya diberikan kepada manusia. Ketika hidayah di atas tidak cukup bagi manusia untuk menemukan kebenaran, maka diperlukan hidayah lainnya. D. Hidayah agama dan syariat. Akal kita terbatas dalam berpikir tentang makna hidup. Bila manusia menggunakan akalnya untuk berpikir lebih jauh tentang penguasa alam semesta, ia akan menemukan hanya satu, yaitu Tuhan. Namun, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa hanya terdapat dalam agama Islam. Dan yang terakhir, yang ke-E, hidayah pertolongan. Hidayah ini mutlak hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun makhluk yang bisa memberikan hidayah ini. Tidak sedikit umat Islam yang mengetahui kewajiban sholat dan tata caranya, namun tidak banyak yang ditolong Allah untuk melaksanakannya. Apapun usaha pendakwah untuk mengubah perilaku manusia, jika tidak ada hidayah ini, usahanya tidak memenuhi target. Selanjutnya, hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dari satu agama ke agama lain atau perubahan sikap dan perilaku keagamaan dalam satu agama, dari anti Tuhan menjadi penganut fanatik agama atau sebaliknya. Hidayah Allah bisa terjadi pada semua kasus dan sejarah telah mencatatnya. Hidayah agama kadangkala bisa dijelaskan secara rasional dan kadangkala irasional. Bahkan kadang-kadang orang menerima hidayah sendiri tidak bisa menjelaskan secara logis. Berikut ada beberapa kasus konversi agama. Yang pertama ada kasus dari Profesor Dr. Abdul Ahmad Daud BD.
seperti yang tertulis pada slide di atas. Yang kedua, ada kasur dari Sir Charles Edward Archibald Waddington Hamilton, atau negarawan Inggris yang berganti nama menjadi Sir Abdullah Archibald Hamilton setelah menjadi Muslim. Ia menjelaskan konversinya lebih rasional seperti yang tertera pada slide. Yang selanjutnya ada konversi agama menurut Muhammad Alexander Russel Watt, diplomat, pengarang, dan wartawan, serta mantan konsul Amerika Serikat di Manila, dan setelah masuk Islam menjadi ketua Islamic Propaganda Mission di Amerika Serikat, menjelaskan bahwa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala diperoleh setelah melakukan kajian yang sungguh-sungguh tentang Islam. Dengan mengetahui peranan hidayah dalam Islam, kita dapat memahami makna kebebasan dalam dakwah. Pendakwah bukan penentu, tetapi pendorong. Pendakwah pendorong mitra dakwah melakukan kreasi pesan dakwah dan kreasi lingkungan. Para orientalis telah memahami pesan dakwah, namun mereka kurang sungguh-sungguh dalam melihat Islam. Sebelum mengkaji Islam, mereka telah terpengaruh oleh lingkungan Barat yang maju dan melihat lingkungan umat Islam yang terbelakang. Mereka lebih dahulu berpikir negatif tentang Islam. Mereka memiliki agenda yang kurang baik terhadap Islam, meskipun pada masa belakangnya banyak orientalis yang bersikap moderat terhadap Islam. Yang ketiga ada hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Setelah memahami ajaran Islam, diharapkan lebih lanjut individu dan masyarakat itu menjalankannya. Ikhtiar mengubah sikap dan perilaku manusia, bukan permasalahan yang mudah. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang, dengan melakukan terlebih dahulu analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur dakwah. Dengan analisis tersebut, diharapkan dakwah dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Menurut kaidah umum, jika suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, maka tujuan itu akan tercapai. Demikian juga dakwah. Akan tetapi, perubahan spiritualitas manusia tidak selalu memiliki kelaziman demikian, sebab ada faktor lain yang ikut berperan dalam proses perubahan tersebut. Di antaranya, dan ini yang sangat penting, dibutuhkan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa petunjuk atau hidayah yang mengantarkan manusia memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan menjalankan ajaran Islam. Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pendakwah harus secara maksimal merangsang fungsi-fungsi hidayah seperti hidayah ilham, hidayah panca indera, hidayah akal pada mitra dakwah untuk melanjutkan dibimbing dengan hidayah agama agar mereka mengetahui kebenaran hakiki yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup. Ini merupakan ikhtiar lahiriah yang dapat dilakukan oleh setiap pendakwah dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak untuk melakukannya. Termasuk ikhtiar lahiriah ini adalah mengadakan evaluasi secara radikal terhadap strategi dakwah. Akan tetapi, pendakwah tidak boleh berhenti sampai di situ. Ia harus terus melakukan ikhtiar batiniah berupa doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada mitra dakwah hidayah kelima, yaitu hidayah at-taufik, sehingga pemahamannya tentang Islam mengantarkannya pada perubahan sikap dan perilaku berdasarkan syariat Islam dalam kehidupannya. Selanjutnya, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Yang pertama ada persuasi dakwah. Persuasi dakwah merupakan usaha untuk mempengaruhi pendapat, pandangan, sikap, ataupun mengubah tingkah laku seseorang. Dapat ditempuh dengan cara koersif, yaitu dengan cara paksa bila perlu disertai teror-teror yang dapat menekan batin dan menimbulkan ketakutan. Selain itu ada cara persuasif, yaitu dengan mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah persuasif mendasarkan usahanya pada segi-segi psikologis yang ingin diraih adalah kesadaran seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya ada tahap-tahap perubahan perilaku. Yang pertama ada efek kognitif. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak.
Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan informasi, kemampuan untuk menyerap informasi atau menerima dakwah, menjadikan informasi sebagai pengetahuan baru, membutuhkan proses psikologis yang cukup kompleks. Aspek-aspek tersebut antara lain sensasi, persepsi, memori, dan proses berpikir. Dalam proses penyampaian pesan dakwah, proses sensasi, persepsi, memori, dan berpikir menjadi proses yang berhubungan satu sama lain. Setelah proses penerimaan pesan dakwah melalui panca indera atau sensasi, mad'u segera menyerap pesan tersebut. Dalam proses ini terjadi peristiwa menafsirkan, menyimpulkan, dan seterusnya, yaitu proses persepsi. Seseorang dapat memahami pesan dakwah melalui proses berpikir, yaitu mengelola, mengorganisasikan bagian-bagian pengetahuan yang diperoleh, menghubungkan dengan pengetahuan lain yang tersimpan di dalam memori, demikian seterusnya. Efek kognitif ini dapat terjadi apabila ada perubahan dari apa yang diketahui, difahami, dimengerti oleh mitra dakwah tentang isi pesan yang diterimanya. Kedua, ada efek afektif. Efek afektif dalam bidang dakwah bisa berwujud perasaan senang, tidak senang, suka, tidak suka. Yang terpenting adalah adanya pembentukan sikap. Keberhasilan dakwah tentu saja dapat dilihat dari indikator emosi dan perubahan sikap yang ditampilkan mad'u terhadap isi dan pesan dakwah yang disampaikan. Materi dakwah yang berisi imbauan emosional dinilai lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan materi dakwah yang berisi imbauan rasional. Yang ketiga ada efek behavioral. Efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku mitra dakwah dalam merealisasikan pesan dakwah yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Efek behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Dapat disimpulkan bahwa seseorang akan bertindak dan bertingkah laku setelah orang tersebut memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan. Jika dakwah telah menyentuh tahap behavioral, maka dakwah dapat dikatakan berhasil dan ini adalah tujuan akhir dari sebuah dakwah. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu evaluasi dakwah. Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Demikian juga dakwah sebagai kegiatan peningkatan iman seseorang atau kelompok. Ketika dakwah telah dilakukan oleh seorang pendakwah dengan pendekatan strategi, metode, pesan, dan menggunakan media tertentu, maka pasti akan timbul responden efek pada mitra dakwah yang menerimanya. Evaluasi terhadap efek atau umpan balik dari proses dakwah ini seringkali diabaikan oleh kebanyakan pendakwah, baik secara perorangan maupun lembaga. Kebanyakan mereka menganggap bahwa dakwah telah disampaikan maka selesailah dakwah. Padahal evaluasi ini sangat besar artinya dalam menentukan langkah-langkah dakwah berikutnya. Evaluasi efek dakwah harus dilakukan secara radikal dan komprehensif. Artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Hal-hal yang perlu dievaluasi antara lain yang pertama ada penyajian pesan komunikasi, yang kedua perhatian, yang ketiga pemahaman, yang keempat tunduk pada pesan pembicara, yang kelima penahanan dalam ingatan, dan yang keenam adalah tingkah laku. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kesalahan serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.